Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya di sini ingin membagikan cara membuat garis DDA dan bridge arm. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Zahran Saputra dengan NPM 2413025007. Di sini saya memberikan cara atau kita belajar bersama-sama tentang penerapan algoritma pembuatan garis, yaitu DDA dan bridge arm menggunakan HTML, Canvas, bahasa pemrograman JavaScript. Menentukannya dengan secara sembarang. Yang pertama, kita titik koordinat awal X0 dan Y0. Yang kedua, titik koordinat akhir X1 dengan Y1 yang jaraknya lebih dari 20 pixel. Nah, yang ketiga, video penjelasan ini hasil eksekusi dengan tabel penelusuran keluaran atau tabel iterasi dan pemetaan titik-titik koordinat membentuk garis grid atau contoh terlampir. Digunakan sistem koordinat layar, bukan sistem Cartesius. Yang keempat, untuk menjelaskan perbandingan antara algoritma garis DDA dan bridge arm. Oke, di sini kita akan menggunakan Excel. Nah, di sini sudah ada garis diagramnya, dan ini tabel-tabelnya. Jadi di sini ada X0, Y0, X1, Y1, dan ada DX dan DY, terus ada step sama X increment sama Y increment. Jadi Y0 nya itu bernilai 5, Y0 nya bernilai 8, X1 nya bernilai 14, Y1 nya bernilai 13, dan DX nya bernilai 9, DY nya bernilai 5. Nah, untuk stepnya ini ada 9, angka 9 kan, dikarenakan kita mencari yang terbesar dari nilai DX dan DY nya. Nah, di sini kenapa sih nilai stepnya 9? Karena di rumusnya sudah jelas, jika DX lebih besar dengan DY, maka yang ditampilkan step ini adalah nilai DX nya, dan sebaliknya, jika kalau nilai DY nya lebih besar dari DX nya, dan ditampilkan nilai DY nya. Nah, di sini kan sudah jelas nilai DX nya yang lebih besar, jadi di stepnya kita mengambil dari nilai DX. Nah, dari nilai DX sama Y nya itu dapat dari mana? Pasti teman-teman masih bingung kan? Nah, jadi dari rumusnya ini, dx sama dengan
X1 dikurang X0. Nah, X1 yaitu 14, bernilai 14 dikurang X0 bernilai 5, yaitu sama dengan 9. Nah, di bawahnya dy yaitu Y1 dikurang Y0. Nah, Y1 nya bernilai 13, Y0 nya bernilai 18, jadi hasilnya 5. Nah, di sini ada tabelnya, yang dimana tabel I atau tabel 0 yang pertama X nya itu adalah 5, dan yang kedua dan yang nilai tabel Y nya adalah 8. Nah, hasil dari X kali Y nya ini 5,8. Terus yang kedua juga X nya 6, Y nya 8,5. Nah, pasti teman-teman masih bingung nih, dapatnya dari mana 6 sama 8,55 nya. Nah, di sini kan udah ada rumusnya, X sama dengan X plus X increment, dan Y sama dengan Y plus Y increment. Jadi dari nilai awal ini untuk yang X nya kita tambahkan Y increment ini yang 1. Nah, terus yang Y nya juga itu sama, Y nya kita dari nilai 8 ini kita tambahkan ke 0,55. Nah, teman-teman juga masih bingung, Y incrementnya sama Y incrementnya dapat dari mana, kok bisa 1 sama 0,55. Nah, jadi ini dapat dari dx dibagi stepnya 9 sama dengan 1. Nah, dy dibagi dengan 9 sama dengan 0,55. Jadi itu. Nah, ini tabelnya. Jadi ini nih, kenapa hasil X sama Y nya itu akhirnya jadinya 6,5, jadi gabungan dari X sama Y. Nah, misal kayak 5, X nya 5, Y nya 8, jadi hasil akhirnya 5,8. Terus ini 6, ya, X nya 6, Y nya 8,55, hasilnya 6,9, dan seterusnya sampai dengan tabel yang ke-9. Nah, kenapa sih kok ini malah bukannya 6,855? Karena ini kan masih tabel desimal atau tabel pecahan. Nah, kita bulatkan menjadi bilangan integer. Kita bulatkan saja menjadi 6,9. Nah, yang nomor 3 ini juga kayak gitu, X nya 7, Y nya 9,1, jadi hasil akhirnya 7,9. Nah, jadi kita untuk menentukan diagram DDA nya, kita kan sini udah menentukan tabelnya, menentukan angka-angka tabelnya. Jadi di sini kan awal ini X nya 5, Y nya 8, jadi ini X nya di 5, Y nya di 8. Nah, buat supaya ada tandanya,
kita warnai tabelnya dengan warna biru. Nah, terus yang kedua, tabel yang kedua, X-nya 6, Y-nya 8 atau 9, kan sudah dibulatkan ya. Nah, ini 6, di sini 9. Nah, kita kasih warna lagi dan seterusnya. Ini 8, X-nya ini 7, sorry, ini 7, Y-nya 9, ini 7, ini 9. Terus selanjutnya begitu juga ya. Ini 8, itunya 10. Nah, di sini. Ini 10. Nah, seperti ini diagram DDA-nya. Nah, supaya ada itunya, kita kasih kayak itu tanda panah, di insert, terus di ini, nah sini ya, kita tarik saja. Kita pasin di ujung kanan atas. Sekiranya udah pas, kita lepas. Nah, kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Oke, inilah penjelasan tadi dari Excel garis DDA-nya. Nah, kita lanjut ke codingan garis DDA-nya. Oke, di sini ya. Nah, ini codingan garis DDA-nya. Nah, kita membuat algoritma DDA atau membuat garis yang penggunanya itu menggunakan Sutra. Ini bebas ya, mau siapa aja dimasukin namanya. Terus ini kita memakai integernya atau nama itunya, tabelnya canvas yang sudah ditentukan tadi ya. Ini DDA dan version menggunakan HTML canvas, bahasa pemrogram. Nah, ini bahasa pemrogamnya menggunakan canvas. Nah, di dalam canvas ini kita tentukan warna yang ukuran 3px atau 3 pixel. Nah, warna di dalam sini pasti setiap warna ini memiliki kode-kode masing-masing supaya tidak sama atau tidak tertukar. Dan di sini saya menggunakan warna merah yang kodenya yaitu 211
23 dan 23. Nah, selanjutnya kita masuk bodinya. Nah, kita masukkan canvas ID yang dimana kita namakan canvasku dengan tingginya 500 dan lebarnya 100 juga. Nah, di sini scriptnya, functionnya yaitu X0, Y0, X1 dan Y1. Nah, cons canvasnya ini dokumennya disimpan di nama integer kita, canvas, yang berjudul canvasku. Terus canvas ini membuat get konteksnya yang menggunakan 2 dimensi atau 2D. Nah, di sini juga konsnya kita menentukan stepnya ya. Stepnya yaitu dx sama dengan max ABS x1 dikurang atau min x0 dy sama dengan max ABS y min y0 alas m. Ya, ini kan menentukan ini juga. Nah, jadi menentukan itu gimana? Dengan memakai if dx lebih besar dari y, dy step sama dengan dx. Jadi kalau dx nya lebih besar dari dy, maka nanti stepnya keluarnya yang angka stepnya keluarnya yang dx, seperti yang udah dijelaskan di Excel garis DA nya. Nah, ini rumusnya ya. Nah, step sama dengan jika dx lebih besar dari dy sama dengan nilai stepnya yaitu dx. Nah, begitu juga sebaliknya ya. Jadi ini kita menentukan, mencari mana yang lebih besar. Terus ini x incrementnya sama dengan dx per step. Ini cons y incrementnya sama dengan dy per step. Nah, let x sama dengan x0, let y sama dengan y0. Nah, kita list stylenya menggunakan black. Nah, kita menggunakan bahasa pemrogram for ini kita untuk menentukan ketebalan dari garis yang nanti akan kita hasilnya nanti. Jadi kita masukkan let dengan i sama dengan 0 titik koma i kurang dari atau sama dengan step. Nah, di sini draw line-nya juga 50, 50, 400 dan 300. Ini maksudnya apa? Ini angka untuk menentukan bentuk nanti, garisnya nanti mau dia miring seperti entah dari kiri ke atas atau dari kiri ke bawah. Nah, ini untuk menentukannya. Nah, kalau untuk yang ini untuk menentukan ketebalan dari garisnya tersebut. Contohnya kita run. Nah, contohnya seperti ini hasilnya nanti. Nah, terus misal kita ganti ininya ketebalannya menjadi 8. Ini juga harus sama
8 juga. Kita coba run. Nah, dia lebih besar kan di yang sebelumnya dibanding sebelumnya kan. Nah, begitu. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan saya dapat sampaikan atau saya presentasikan. Kalau ada kebingungan atau kesalahan dari pengucapan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.